Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, berjumpa kembali dalam menara doa kita di dalam GBI Musi MPI Palembang. Dan kami menyambut setiap Bapak Ibu yang selalu mengikuti dengan setia menara doa ini secara online. Dan juga kami menyambut Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti menara doa ini di Holy Spirit Room. Kita percaya kalau mujizat Tuhan itu nyata atas hidup kita, amin. Dan biarlah ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh hati, kita dapat menerima kuasa mujizat yang lebih besar daripada yang kita doakan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita lebih lagi mau menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kita dan juga serta firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat menuntun setiap kita orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa. Kami datang ya Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami membawa nyanyian pujian kami Tuhan. Kami membawa nyanyian syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab setiap kami Tuhan, orang-orang yang selalu merindukan kehadiran-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami minta Tuhan Roh Kudus-Mu dicurahkan atas tempat ini. Kami minta Tuhan lawatan-Mu terjadi atas tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang merindukan kuasa mujizat-Mu, Engkau akan bekerja lebih dari apa yang kami harapkan, lebih dari apa yang kami doakan ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja saat kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, mari sembah Dia. Mari datang lebih lagi dalam penyembahan-Mu kepada Tuhan. Mari persembahkan hatimu, mari persembahkan hidupmu. Oh, Tuhan, Engkau yang tahu isi hati kami ya Bapa. Engkau yang pegang hidup kami Yesus. Engkau yang pelihara kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap menyembah-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami. Kami persembahkan hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
tersembunyi bagimu. Inilah doa kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari sembah Dia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Mari lebih lagi katakan, selidiki aku, Kau lihat kami Yesus. Apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau menilai. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Lagu lihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat, oh, kebaikan-Mu Yesus habis di hidupku. Kami berjuang, akhirnya Kau dapati aku Mari lebih sungguh lagi katakan, telah kulihat semua perbuatan-Mu Yesus, sungguh ajaib Tuhan di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap Mari sama-sama kita buka suara, kita menyembah Tuhan. Tuhan, biarlah
Kami sungguh katakan telah kulihat kebaikan-Mu Yesus yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang Tuhan, amin Yesus. Kau dapati setiap kami. Aku tetap setia, Kau dapati aku tetap setia, Kau dapati aku tetap setia. Mari lebih lagi Engkau datangi Tuhan, mari lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami bawa sembah kami Yesus. Selidiki setiap hati kami, biarlah kami memiliki hati yang mau dibentuk oleh Engkau Yesus. Biarlah lama ya syakala lama. Sungguh kami rasakan segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, punya Allah yang setia. Terima kasih ya Yesus. Mari terus sembah Dia lebih lagi, mari lebih dalam lagi Engkau sembah Yesus. Hiala lama ya syakala lama ya lama. Inilah pujian kami Tuhan. Kami bawa dengan hati yang tulus kepada-Mu, dengan hati yang merindukan Engkau Yesus. Hiala lama ya syakala lama ya lama. Jamah setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Jangan pernah lalui kasih-Mu daripada kami. Hiala lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Syakala lama mama 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 mama. Kemuliaan-Mu turun atas tempat ini Tuhan. Hiala lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Mari terus naikkan nyanyian penyembahan-Mu buat Tuhan. Hiala lama 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 lama. Syakala lama ya takala lama ya syakala lama 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 lama. Hiala lama mama 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 mama. Roh Kudus, bekerjalah seluas-luasnya di dalam setiap hati orang-orang yang percaya Tuhan. Hiala lama ya lama ya lama ya lama. Syakala lama 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 lama. Hiala lama mama 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 mama. Kami rasakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hiala lama 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 lama. Syakala lama 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 lama. Oh ya lama mama 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 mama. Syakala lama 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 lama. Syakala lama ya lama ya. Sentuh setiap hati kami Tuhan. Baharui setiap hati kami. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan di setiap jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu saat ini Yesus. Mari sama-sama angkat tangan-Mu, katakan Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
doa kami ya Tuhan. Betapa ku mencintai, amin ya Tuhan, segala yang telah terjadi. Kami tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Betapa ku menyadari di setiap kehidupan kami Yesus, di dalam hidupku ini ada Yesus yang selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan Bapa, sentuh hati, ubah setiap kami Tuhan menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk setiap kami Yesus. Oh Tuhan, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Tuhan, mari lebih lagi katakan Bapa, sentuh hati, inilah hati kami Yesus, ubah setiap kami Tuhan, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, oh Bapa, amin Tuhan. Ajar setiap kami Yesus yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari lebih lagi kita panggil Bapa, Bapa, sentuh hati, ubah hidup kami Yesus. Oh Tuhan, kami percaya emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari lebih lagi kita panggil Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup, sentuh setiap kedalaman hati kami yang baru, emas yang murni. Terima kasih Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi,
Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Ini hidup kami Tuhan. Kau yang tahu isi hati kami saat ini Yesus. Sungguh kami mau nyatakan segala kebaikan-Mu, segala pemeliharaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami punya Bapa yang sangat baik, Bapa yang selalu memperhatikan setiap kami, Bapa yang selalu mendengarkan doa kami, Bapa yang tahu akan tetesan air mata kami. Dengan apa Tuhan kami balas kebaikan-Mu? Hanya dengan memberikan hati kami sepenuhnya untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi kita katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan semuanya. Di dalam hidupku, di setiap waktu kami Tuhan. Amin Yesus. Nyatakan lebih lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu Yesus. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan Tuhan. Mari lebih lagi kita angkat tangan kita, lebih lagi datang sembah Dia. Ku berikan hatiku, semuanya bagi-Mu Tuhan, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Bagi-Mu, di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Tuhan, di menara doa ini kami belajar banyak tentang hati. Berikan kami hati-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu jamah hati kami. Sentuh hati setiap kami ya Tuhan. Ubah hati kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan hati yang mulia, hati yang bisa mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Mari saudara boleh doa. Oh ya Allah, kami ada di menara doa ini. Kami mau dedikasikan hidup kami. Kami mau arahkan ya Tuhan hati kami hanya kepadamu ya Tuhan.
masalah setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami minta Engkau basuh kami, basuh hati kami dengan kuasa darah. Biarlah Engkau berkenan kepada ucapan mulut kami Tuhan, dan renungan hati setiap kami. Kami rindu ada mujizat ya Tuhan. Kami rindu mujizat-Mu ya Tuhan terjadi. Ya Tuhan, Kau jawab doa kami. Kau buat berhasil apapun yang kami kerjakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Kau sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami ya Tuhan telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Berikan kami juga ya Tuhan mulut yang berani untuk berbicara kebenaran-Mu ya Tuhan. Supaya banyak orang bisa diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya, saya ingin sharingkan lagi tentang hati ya. Ya kan di sini kita akan belajar sama-sama ya kan tentang hati. Ada 4 jenis hati ya. Ya kan yang kita akan bahas ya kan untuk menerima daripada mujizat. Yang saya ingin bagikan dari Markus 7. Kisah Yesus menyembuhkan daripada orang tuli, saudara, dan juga orang yang gagap. Kita baca sama-sama yuk. Markus 7 ayat 31 sampai ayat 37. Di sini ada 4 kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan tentang 4 ya kan, izinkan Tuhan mengerjakan daripada hati kita. Kenapa saya senang bicara tentang hati? Karena Alkitab selalu berkata bahwa hati kita ini adalah pusat daripada kehidupan kita. Ya kan, saudara dan saya bisa hidup, saudara makin lama, makin naik, makin baik, makin makarios. Itu tergantung daripada hati kita. Renungan hati kita, katakan amin. Nah, sepanjang hidup kita saudaraku, ya kan, ini kita harus ya kan tidak bosan-bosannya untuk meminta dan berdoa supaya Tuhan terus garap daripada hati kita. Ya, kita akan lihat saudaraku ya di dalam Markus 7 ayat 31 sampai 37. 1, 2, 3. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan apa? Gagap. Dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia, perhatikan ya, dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sampai menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah. Artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan sekitar itu juga terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Katakan amin. Siapa di antara kita yang mau hidupnya, ya kan, hidup dalam berkat dan hidup dalam mujizat? Coba lambaikan tangan. Saudara mau amin? Saya percaya saudara yang mengikuti secara online pun ingin hidup dalam berkat dan hidup dalam mujizat. Nah, hari ini kita belajar saudara, ada 4 hal ya dari apa yang Yesus lakukan, ya kan, kepada orang yang tuli dan orang yang gagap, saudaraku. Nah, kisah daripada Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap ini bukan cuma sekedar saudara catatan mukjizat, tetapi mengandung prinsip rohani yang sangat mendalam yang kita bisa belajar. Orang ini tidak bisa mendengar dengan baik, lidahnya apa? Terikat, sehingga dia tidak bisa berbicara dengan lancar. Nah, setelah berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Telinganya bisa mendengar, lidahnya terlepas, dia bisa berkata-kata. Saudara, ada 4 jenis ya kan. Pesan utama dari kisah ini ya kan adalah apa? Setiap mujizat itu selalu dimulai dari 4 hal ini, saudaraku. Saudara, yang pertama apa? Hati yang dipisahkan. Selalu ada pemisahan-pemisahan, saudaraku.
Ya kan? Arti kata dipisahkan untuk apa saudara? Ya, untuk diberkati Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Itu dalam bahasa Ibrani adalah kados atau kudus. Kata kudus sebenarnya saudaraku bukan nggak ini nggak itu saudaraku, tapi ada dipisahkan, ya kan, untuk tujuan daripada Tuhan. Yang kedua adalah hati yang mau disentuh oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Yang ketiga adalah hati yang dilepaskan, ada ikatan-ikatan yang dilepaskan. Yang keempat adalah hati yang mau diarahkan kepada Yesus. Ya, saudara kalau misalnya saudara bawa handphone yang bisa dicatat, saudara bisa catat ini, saudaraku ini bagus sekali. Ya kan, untuk pegangan atau nanti saudara bisa dapatkan catatan daripada PDF-nya. Nah, saya ingin bahas yang pertama saudara. Yang pertama adalah hati yang dipisahkan untuk mengenal Tuhan. Jadi setiap kali saudara belajar Alkitab ya saudara lihat, siapapun orang yang akan Tuhan mau buat mujizat atau Tuhan mau pakai orang itu saudaraku, ya kan, pasti langkah yang pertama adalah dipisahkan. Hatinya dipisahkan. Markus 7 ayat 33. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Yesus tahu mujizat tidak akan pernah terjadi di tengah kebisingan, hiruk pikuk. Ya, apa artinya kebisingan, hiruk pikuk? Kalau bisingnya tuh bukan sekedar di telinga saudara, tapi di sini. Khawatir itu bising. Pesta pora, mau ini mau itu, waduh pokoknya mau begini, segala macam. Jadi Tuhan langkah pertama yang Tuhan buat biasanya dia pisahkan orang itu dari apa? Dari keramaian. Ya, dari keramaian. Ramainya pikiran dan hati itu namanya kekhawatiran. Makanya saya tulis, coba dibaca Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7-nya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam. Kalau ada damai sejahtera pasti di situ ada ketenangan. Jadi hati yang dipisahkan, saudara, hasil daripada hati yang dipisahkan supaya kita bisa ngalami mujizat, saudara. Urapan atau berkat Tuhan adalah hasil daripada hati yang dipisahkan itu apa? Intim dengan Tuhan. Mudah masuk hadirat. Yang kedua ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah kita punya iman yang hidup. Kita punya iman yang hidup. Jadi mukjizat seringkali itu tertahan saudaraku. Ya, karena kita lebih banyak mendengar suara dunia dibanding suara Tuhan. Saudara, di masa kini keramaian itu bisa berupa apa saudara? Media sosial, berita-berita, ya kan? Kecemasan yang memenuhi hati kita. Jika kita mau melihat mukjizat itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan melakukan mukjizat, kita harus rela dipisahkan supaya hati kita bisa fokus ke Tuhan. Katakan amin. Saya kasih contoh saudara tentang hati yang dipisahkan. Saudara tahu? Pernah gak di antara saudara yang masuk rumah sakit, lalu dokter bilang kami harus ambil tindakan, harus ambil tindakan operasi. Apakah saudara punya teman tuh sekampung, ikut semua masuk ruang operasi? Ya enggak. Semua saudara harus dipisahkan dari semua orang. Hanya saudara dan dokter. Tambahlah suster lah saudara yang ini kan. Jadi kalau dokter mau tolong kita untuk operasi yang penting, saudara, gak mungkin dia lakukan saudaraku, ya kan? Di tengah-tengah keramaian, dia akan bawa ke ruang operasi. Itu tempat yang tenang, tempat yang steril, agar dokter bisa fokus bekerja. Gitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia sering bawa kita ke ruang operasi rohani. Itu namanya apa saudara? Saya gak tahu itu kenapa, bisa apa? Beberapa di antara saudara kata, kenapa kok orang sudah mulai menjauhi aku? Sejak aku jadi Kristen, banyak orang jauhi aku. Beberapa dia kata, sejak aku gagal dan jatuh, banyak orang tinggalkan aku. Aku jadi seperti sendirian. Gak apa-apa, itu namanya ruang operasi saudara. Amin. Itulah saat
Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk rumah sakit. Dokter bilang gak boleh dibesuk. Itulah hati yang sedang dipisahkan. Kita senangnya rame, gak mau segala macam. Kadang-kadang ada kalah. Tuhan suruh kita sendiri. Kalau kita belajar minggu yang lalu tentang apa? Elia di mana? Sungai Kerit. Saudaraku, itulah hati yang dipisahkan. Ada keheningan. Bahkan kadang melalui masa kesendirian ini, saudara sendirian, Tuhan bisa bicara. Ya kan? Kenapa dibuat sendiri? Hati kita harus dipisahkan supaya Tuhan bisa bekerja fokus untuk kita. Cara dia bekerja, dia bersuara, dia berbicara. Jadi jangan takut kalau Tuhan pisahkan kita. Itu tanda Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya hati yang pisahkan itu bicara tentang apa lagi saudara? Kehilangan-kehilangan yang kita ngalami. Hilangan pekerjaan, hilang apa, uang segala macam. Itu dipisahkan sebenarnya. Yang kedua adalah apa yang dibuat oleh Yesus. Yesus memasukkan jarinya kemana? Ke telinga. Ini bicara tentang apa saudara? Saya terjemahkan saudaraku. Ini bicara yang kedua. Kalau saudara mau lihat pola mujizat saudara. Yang kedua cara kerja Tuhan adalah pertama dia pisahkan. Hati kita harus dipisahkan. Yang kedua adalah hati kita akan disentuh. Hati yang dijamah. Supaya apa saudaraku? Ya kan? Hati yang dijamah. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya memisahkan orang yang tuli dan gagap itu saudara. Tapi juga dia menjamah telinga orang tuli itu. Nah saudara tahu pakai apa? Pakai tangannya. Saudara tahu bahwa dalam Alkitab jari Tuhan itu melambangkan apa? Jari Tuhan. Kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Ya, kenapa saya bilang jari Tuhan itu lambang daripada kuasa firman? Karena lewat jarinya Tuhan menulis hukum Taurat di atas loh batu. Keluaran 31 ayat 18. Dia tulis dengan jarinya. Jadi ini jari Tuhan lambang daripada apa? Firman, kuasa Tuhan. Terus saudara lihat sini. Yang kedua apa? Jari Tuhan yang menulis di tanah untuk menegur orang Farisi yang bawa perempuan yang kedapatan berzina, saudaraku. Saudara, Yesus tulis sambil tulis dia berkata, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, ya kan, sekarang ambil batu, lemparkan ke perempuan itu. Ya, yang ketiga, saudara, jari itu menyentuh telinga manusia yang tuli. Saudara, ini bicara saya dapetin pengertiannya bahwa izinkan tangan Tuhan menjamah hati kita. Kalau tangan Tuhan menjamah hati kita, menyentuh kita, pasti saudaraku, kita pasti memiliki apa? Kerinduan. Selalu punya kerinduan untuk apa? Mendengarkan perkataan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita bisa peka mendengar suara Roh Kudus. Kita bisa peka, ini Tuhan lagi bicara sama saya. Tuhan tahu, ini Tuhan mau begini-begini. Jadi saudaraku Yesus, jadi kalau hati tidak pernah diizinkan atau dijamah oleh Tuhan, sulit buat kita, ya kan? Bisa mendengar dengan telinga rohani kita setiap firman Tuhan yang begitu penting dalam hidup kita. Kayaknya nggak ada ketertarikan, saudaraku. Sekalipun saudara mungkin seorang hamba Tuhan ya, saya bilang ya. Kalau tidak pernah lagi dijamah hatinya, pelayanan hanya sebagai kegiatan dan kita tidak akan pernah ngalami apapun. Saudaraku yang Yesus Kristus, firman Tuhan itu seperti obat. Amin. Ya, obat tuh hanya bermanfaat kalau masuk ke dalam tubuh. Lalu apa? Bekerja melalui apa? Darah. Harus masuk sampai pembuluh darah. Nggak bisa cuma masuk ke mulut. Saudaraku ya, lalu setelah itu keluar lagi, enggak bisa. Itu obat bisa berfungsi. Kalau tidak diminum, obat tidak ada gunanya, saya tulis. Demikian juga dengan firman Tuhan, saudaraku. Hanya bermanfaat firman itu kalau firman itu masuk kemana? Ke lubuk hati. Kalau sudah masuk ke lubuk hati, saudara, apa yang terjadi? Ketika saudara ada apa-apa, saudara kena apa-apa, saudara berdoa, saudara memuji, saudara menyembah, saudara masuk hadirat Tuhan, Roh Kudus akan apa? Menghidupkan daripada apa?
firman Tuhan ini. Firman Tuhan akan bekerja saudaraku. Untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah ini penting namanya. Hati harus dijamah. Setiap hati yang dijamah, hati itu akan jadi lembut. Cara Tuhan menjamah biasanya itu dengan kayak seger. Pernah gak saudara dijamah oleh tangan Tuhan? Kapan saudara rasa jamah? Pasti ada nangis. Kadang hati kita hancur. Saudaraku. Jadi penting. Jadi hati yang dijamah membuat saudara bisa mendengarkan perkataan firman Tuhan. Dan peka terhadap suara daripada Roh Kudus. Ya. Jadi orang bisa aja beribadah ya saudara ya. Tiap hari, tiap minggu. Saudara. Tapi kalau dia nggak buka telinga rohani untuk dengar suara daripada Tuhan. Saudara, firman itu nggak pernah berkhasiat untuk nggak ada kuasanya dalam kehidupan dia. Saya ingin saudara hidupnya penuh dengan kuasa Allah. Biarlah firman, kenapa ya saudara firman ini kalau saudara memang lagi dengar firman, saudara bisa catat ya. Ya kan lalu nanti jadikan pokok doanya, itu luar biasa. Saya punya kebiasaan, kenapa saya bisa khotbah hampir tiap hari? Saudaraku, saya tuh punya catatan khotbah yang cukup banyak. Karena setiap kali dengar khotbah dari pendeta manapun, saudara, saya catat itu. Itu jadi referensi untuk saya ini kan. Bukan saya cuma liatin pendeta, muka pendetanya liatin gitu kan. Lalu nanti setelah itu, pas sudah selesai ada khotbah apa dia ya? Saya bisa ngerti. Seperti nebus obat. Di apotik resep itu kita cuma ngumpulin obat gitu loh. Tapi gak pernah kita minum. Sakitnya gak pernah berubah. Kenapa hidup kita gak berubah? Karena kita gak minum obatnya ini. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya kasih contoh seorang anak murid sekolah. Ya saudara. Dia bisa duduk berjam-jam di kelas. Selama 5 hari, kadang selama 6 hari dalam seminggu. Tapi kalau dia tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya kan, perkataan daripada gurunya, saudara, saya yakin dia pulang juga, dia nggak catat lagi, nggak nyatet, dia pulang bisa jadi murid teladan nggak saudara? Boro-boro teladan, ya nggak? Manusia itu susah inget, gampang lupa. Kalau kita mau jujur, kita ini gampang susah inget, gampang lupa. Untuk ingatnya susah. Lupanya tuh gampang. Makanya itu kan. Nah mendengar tuh bukan cuma masuk di telinga. Tetapi kita harus fokus. Kita terima. Kita simpen dalam hati. Itu ngerti. Amin saudaraku. Ya kan. Gitu juga dengan firman Tuhan. Banyak orang datang ibadah. Tapi sedikit yang buka telinga. Ya kan. Mendengarkan suara Tuhan. Ya kan. Mukjizat terjadi ketika telinga rohani kita terbuka. Dan firman itu masuk ke dalam hati kita. Katakan amin. Berkali-kali saya katakan begini saudara. Kalau kita ingin melihat bagaimana Tuhan jawab doa kita. Ya kan? Kita ingin lihat daripada Tuhan lakukan mujizat. Dari doa kita. Dari perkataan nubuatan. Dari pekerjaan kita. Satu saudaraku. Saudara harus dapatkan firman. Satu janji. Ini aku dapat firmannya. Ini loh. Itu harus benar-benar yang tertanam di dalam hati. Yang kedua, mujizat itu adalah apa saudara? Hati kita harus dijamah. Jangan cuma sekali-sekali, tapi kalau bisa setiap hari. Yang pertama adalah hati harus dipisahkan. Kedua, hati harus dijamah. Kita masuk menara doa online ini saudara, ikutin. Doanya ikutin. Nyanyian pujiannya. Jangan cuma ikutin cuma firmannya tok. Ikut nyanyi, ikut doa. Supaya Tuhan bisa jamah saudara. Ya kan? Ikutin menara doa online ini. Jangan sambil kerja, sambil apa. Harus dipisahkan dulu. Kusuk kalau bisa. Yang ada juga orang ya, Pak kalau saya mah ikutin Bapak menara doa nih sambil olahraga jalan pagi Pak. Enak. Oke enggak apa-apa. Tapi pastikan setiap firman itu bisa masuk ke dalam lubuk hati kita. Saya bisa ngerti, katakan amin.
Nah itu saya ingin saudaraku dalam hidup kita ini benar-benar Tuhan bisa bermanfaat. Yang ketiga, kalau sudah dipisahkan, kalau sudah disentuh, dipegang Tuhan, pasti Tuhan gak cuma sentuh Enggak. Kalau ada yang gak beres-beres di hati, dicabut tuh, dilepasin, dibersihin itu. Saudaraku. Yang ketiga adalah hati yang dilepaskan. Kalau hati dilepaskan tujuan itu apa? Untuk bersih, nggak ada ikatan lagi. Saudara kita baca Markus 7 ayat 33 sampai 35. 1, 2, 3. Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Seketika itu terlepaslah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudaraku, waktu Tuhan lepaskan ikatan itu, ya kan? Maka dia bisa berkata-kata dengan baik. Gitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita bisa dilepaskan dari setiap ikatan-ikatan trauma masa lalu, dosa-dosa, kebiasaan buruk, ya kan, yang jadi renungan hati kita. Karena segala pikiran jahat, segala kenajisan, segala percabulan, segala keserakahan, pencurian, semua dimulai dari hati, saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Itu semua dari hati. Saudara mau buat A yang baik, mau buat yang jahat, semuanya dimulai dari hati. Saudara, oleh karena itu Tuhan pisahkan dulu hatinya. Tuhan sentuh, setelah sentuh baru Tuhan bersihkan dengan tangannya. Dia lepaskan semua hal-hal yang buruk. Dia berikan hati yang baru buat setiap kita. Katakan amin. Dia semua ikatan-ikatan berupa apa? Kata-kata negatif, kata-kata kutuk yang pernah kita taruh di dalam diri kita. Atau orang lain, katakan begitu. Dengan baik, kalau Tuhan, kita izinkan Tuhan melepaskan hati kita dari segala ikatan. Maka hati kita akan menjadi hati yang baru. Dampaknya apa saudara? Kata-kata yang keluar. Hasil dari hati yang dilepaskan adalah hati kita akan penuh dengan apa? Rasa syukur. Saya yakin hati kita akan penuh dengan rasa syukur. Kalau hati kita bukan cuma dipisahkan, bukan cuma dijamah, tapi juga izinkan dia melepaskan segala sesuatu yang mengikat daripada hati kita. Apa yang terjadi saudara? Rasa syukur. Apalagi saudara, hati kita menjadi lahan subur untuk setiap benih firman, ya kan? Bisa tertanam, bertumbuh, berbuah. Dampaknya apa saudara? Hati ini akan mengalirkan aliran air kehidupan. Apa dalam bentuknya? Kata-kata. Kata-kata saudara akan berubah. Kata-kata saya akan berubah. Kalau hati kita dilepaskan. Izin Tuhan, lepaskan hati saya. Ini perlu didoakan. Amsal 18 ayat 21 katakan apa saudara? Mati hidup, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Saudaraku, jadi kita bisa mati, kita bisa hidup, kita mati itu karena lidah. Nah, apa yang keluar dari lidah atau mulut kita itu berasal dari mana? Dari hati. Saudaraku, ini penting. Kita bisa punya hati, bisa percaya sama Tuhan. Kalau kita pernah izinkan Tuhan pisahkan hati. Kita sering hati kita nggak ada yang lain. Nggak. Jadi tujuan daripada Tuhan pisahkan, Tuhan jamah, Tuhan lepaskan adalah tujuannya apa saudara? Supaya hati ini bisa diarahkan semata-mata hanya kepada siapa? Kepada Yesus. Yang keempat adalah hati yang diarahkan. Yesus berpesan, Markus 7 ayat 36, Yesus berpesan apa? Supaya jangan menceritakannya kepada siapapun. Setelah saudara laki-laki ini yang tuli, dia bisa mendengar. Dari tidak bisa bicara, jadi bisa bicara. Yesus berkata apa saudaraku? Ya kan? Jangan ceritakan kepada siapapun. Kenapa saudara? Pernah setiap kali Yesus buat mujizat, jangan cerita sama siapa-siapa. Maksudnya saudaraku, supaya jangan fokus sama mujizat. Tapi fokusnya sama siapa? Sama Yesus yang membuatmu mujizat. Mujizat cuma tanda, cuma sarana. Tapi tujuan akhirnya adalah siapa? Membawa kita supaya lebih dekat dengan Yesus. Katakan amin. Ya, saya banyak kenal jemaat ya saudara ya. Ya karena Tuhan mengasihi. Bukan Tuhan tuh kejem gitu loh.
Jemaat itu udah lama, dari sejak bujang lah atau gadis, dia sudah ibadah. Dia menikah, dia bangun karir bisnisnya segala macam, dia punya anak. Tapi sudah lama gak ke gereja. Kayaknya dulu tuh dahsyat banget, pendoa yang dahsyat, penuh karunia, segala macam. Lalu saya lihat dia ada di gereja. Berapa kali datang ke gereja. Kalau atekol nangis sampai tergerung-gerung. Sampai satu hari dia mulai cerita tentang hidup dia. Masalah dalam hidup saya gak habis-habis, Pak. Ya dia mulai daripada saudaraku, bapaknya mungkin kena kanker. Lalu mertuanya lah kena sakit ini. Hidup dia. Dan terakhir daripada apa? Saudaraku, dia sendiri yang harus dibiopsi. Kata kena kanker. Akhirnya dari situ saya melihat, saudaraku, dia ke gereja rajin. Lalu ya saya dukung doa terus, dia selalu kontak. Doa terus sama saya. Sampai akhirnya saudara, kemarin dia cerita, yang berapa hari yang lalu dia bilang, puji Tuhan Pak, papa yang kena kanker, kanker itu udah bersih. Dokter aja heran, mujizat masih ada. Papanya dari Buddha, akhirnya ambil keputusan baptis, selam. Terus yang tentang dia, tapi saya Pak hari ini harus biopsi. Lidahnya ada tumor ganas katanya. Singkat kata saudaraku, itu diprediksi mungkin itu kanker. Kemarin dia beritahu lagi sama saya, Pak, satu kalimat dari dokter itu melegakan saya. 3 bulan saya bergumul dengan ketakutan, kesedihan, hancur. Saya minta tolong Tuhan. Dokter bilang tidak ada kanker, tidak ada masalah. Saya percaya mujizat masih ada. Amin saudaraku. Saya mau kasih tahu gini, saya hanya bilang itu inti untuk bawa kamu. Bawa kita makin dekat sama Tuhan. Makin percaya sama Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini bukan tentang seberapa banyak berkat yang kita bisa terima. Atau seberapa besar masalah yang sedang kita hadapi. Bukan itu yang harusnya konsentrasi kita. Percayalah. Kalau kita diberkati, Tuhan punya maksud. Kalau kita sukses, Tuhan punya maksud. Katakan amin. Supaya lewat ini kita bisa jadi berkat buat yang lain. Kalau ada masalah, ada pergumulan. Saya juga ingatkan selalu. Tuhan pasti punya maksud. Tuhan mau kerja untuk datang kebaikan buat kita. Tapi jangan sampai ini yang jadi fokus kita. Fokus kita pada tujuan hidup kita. Tujuan hidup saya adalah saya ingin hidup saya ini berguna. Bermakna, berbuah, berdampak. Katakan amin saudaraku. Saya sangat diberkati ya saudara dengan salah satu daripada podcast seseorang ya kan. Ya memang diindikan dengan saya percaya saudara dengan kata-katanya itu. Dia bilang begini. Kan yang hostnya tuh tuan rumahnya nanya, Pak, Bapak tuh kan sudah kaya. Dari keluarga juga kaya, pinter, bisnis juga semua lancar. Bapak punya kekayaan aja tahun 2000-an itu. Ya kan? Awal. Itu udah 100 miliar. Mau ngapain lagi ambil untuk jadi menteri. Lalu ujungnya masuk penjara. Ya emang dapat amnesti. Ya kan dapat pengampunan. Untuk apa? Itu ditanya. Ada satu kata yang memberkati saya. Dia bilang begini. Ada pilihan dalam hidup manusia. Ya tujuannya. Ada orang-orang tujuannya. Pilihan yang dia ingin dapatkan yang namanya kekayaan. Supaya bisa punya barang mewah, mobil mewah, rumah besar. Dia ingin supaya diakui. Di apa segala macam. Itu ada orang. Dia bilang. Tetapi menurut riset. Dia bilang ada riset dia. Orang-orang yang ngejarnya tentang harta. Tentang popularitas. Saudara untuk supaya diakui. Itu menjelang dia mau mati. Penuh dengan kekhawatiran.
penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan. Kalau itu pengejarannya. Dan penyesalan, nyesalnya luar biasa. Itu riset, itu kan benar Alkitab sudah jelaskan. Tetapi dia bilang, kalau orang yang mengisi hidupnya supaya dia bisa bermakna. Hidupnya bermakna buat orang lain, buat keluarganya, buat istrinya, buat anaknya, buat orang tuanya, buat bahkan kalau bisa untuk bangsa, untuk semua orang. Dia bilang itu nanti mati sebelum meninggal, itu puas. Rasa hidupnya puas. Katakan amin. Nah, kita nih yang ada di gereja, yang dengar firman, jangan sampai kita tuh gak tahu ini. Fokus kita berkat, wah sukses, kaya, wah sampai kita lupa diri. Atau yang lain lagi, fokusnya masalah aja masalah. Sampai lupa sama kebaikan Tuhan, berkat Tuhan di sini. Tapi lupa, hidup itu adalah haruslah untuk apa? Kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani sesama. Kata melayani apa? Mempermudah hidup orang lain. Itu harusnya. Jadi makna hidup kita harus mempermudah hidup orang lain. Dari dia susah nih dapat sekolah yang bagus. Ya kan? Yang terjangkau. Udah apa? Kita doa supaya kita bisa bangun sekolah, melayani di sekolah itu. Orang-orang yang hidupnya hidup dalam ketakutan, gak ada pengharapan. Kita kasih firman, kasih Yesus, kita bersaksi tentang hidup kita. Itu yang namanya hidup yang mempermudah. Ya kan? Hidup orang lain, katakan amin. Bukan semua keputusan ada transaksi. Ada cuannya. Harus ada cuannya. Kadang-kadang nanti ujungnya saudara nyesel. Pas itu orang. Oh ini orang kalau gak cuan kita gak bisa deket dia. Saudara ini yang kita. Jadi yang keempat saudara saya mau beritahu kepada saudaraku. Ya kan ya bahwa target hidup kita adalah. Hidup kita itu diarahkan. Fokus. Hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, saudara, hasil daripada hidup yang diarahkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan gak usah cerita tentang apa yang Tuhan mau bilang. Tapi dia ceritakan tentang, kita boleh ceritakan tentang siapa yang buat mujizat itu. Katakan amin saudara. Siapa yang buat mujizat? Nah, apa hasil dari hati yang diarahkan kepada Tuhan Yesus? Fokus. Pertama, kita kan punya hati. Seorang penyembah, katakan amin. Seorang penyembah selalu tinggikan Tuhan. Penyembah selalu tinggikan Tuhan. Kalau punya hati seorang penyembah, gak mungkin kita, ya kan? Pada satu waktu kita meninggikan Tuhan, menyembah. Pada waktu yang sama kita tinggikan diri kita, enggak. Orang yang punya hati penyembah makin lama makin rendah hati. Makin lembut. Yang kedua, dia punya hati berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Dan akhirnya orang yang hatinya udah sampai level diarahkan hanya kepada Tuhan. Dia akan selalu berkata apa? Selain engkau tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Selain engkau tidak ada yang lain. Kalau udah level hati diarahkan, kita bisa mendahulukan orang lain ya saudara. Kita bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Orang bisa sampai lebih dulu, enggak apa-apa. Itu keren. Hati seorang orang tua lah, seorang mama. Kamu makan dulu lah kenyang. Mama, papa gampang. Walaupun makanan tuh terbatas. Itu. Kenapa dia bisa begitu? Selain anakku tidak ada yang lain. Saya sangat. Jadi saudara mau hidup dalam mujizat 4 hal. Saudara mau hidup maka harus 4 hal. Ya kan? Izinkan Tuhan, ya kan? Kita harus mau, ya kan? Punya hati yang dipisahkan. Biar hatiku dipisahkan. Supaya aku punya waktu dengan Tuhan. Inti bergaul karib, aku kenal Tuhan. Izinkan saudara waktu sudah dipisahkan. Biarlah Tuhan jamah.
Jamah. Untuk bisa jamah, itu memang harus kesungguhan, kerinduan yang keras. Saudara, kapan dijamah? Bukan cuma sekedar hadirat ya, tapi firman. Gitu. Kita bisa dijamah oleh firman juga. Yang ketiga adalah apa? Kalau dia sudah jamah, jangan bilang, sudah cukup jamah saja, sentuh aja. Enggak, beresin hati saya Tuhan. Beresin hati saya. Mungkin renungan hati kita tuh marah terus, kecewa terus, luka terus. Yang tidak pernah kita mau selesaikan. Dengan pengampunan, dengan kasih, dan kemurahan hati. Izinkan Tuhan lepaskan. Supaya keluar kata-kata yang baik. Yang keempat, hati yang diarahkan. Mukjizat hanya jalan. Yesus adalah tujuan. Saudara diberkati dengan pesan ini, amin. Ya, kita ini harus didoakan ini. 4 hati selalu doakan itu. Pisahkan Tuhan, pisahkan Tuhan. Jamah Tuhan. Lepaskan saya dari segala macam. Ya kan? Atribuatnya supaya aku bisa berkata selain Tuhan tidak ada yang lain. Yuk kita bangkit berdiri. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti saudara. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada pesuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada pesuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Bagi
Tuhan, aku minta Tuhan sekali lagi Tuhan, Kau berikan hati yang baru buat kami. Biarlah Tuhan kami siap, hati kami dipisahkan, hati kami dijamah, disentuh, hati kami ya Tuhan dilepaskan ya Tuhan dari setiap ikatan-ikatan, supaya hati kami bisa diarahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.